Nah, di situ semuanya kan bisa kelihatan apa saja watch history-nya. Percakapan terakhir Pak, via telepon bisa? Telepon enggak, kecuali direkam enggak. Telepon tidak bisa ya Pak ya? Belum. Oke. Kecuali sesuai dengan yang Mahkamah Agung sekarang udah ada kerjasama kan dan semua perbankan untuk melacak. Tapi kan itu untuk kasus-kasus yang kayak gitu, belum sampai yang kayak gini. Nah, data itu bisa diungkapkan, ditrace, jadi sih kelihatan dia beli dari mana. Kalau ternyata ada di toko yang memang toko yang fisik, yang depannya A dan I gitu ya, ternyata ada yang warna-warna kayak gini. Kan bayarnya rata-rata juga semuanya udah mungkin pakai kris, pakai apa gitu kan. Bisa kelihatan, oh dia nih pembelinya. Si tokonya sih nggak tahu siapa belinya, kan nggak kelihatan HP-nya, tetapi kelihatan. Si X ini dia beli pakai bayar, pakai nomor rekening dia, HP dia, bayar kris nomor segini. Nah kris untuk transaksi itu kelihatan di toko yang A dan I itu, dia untuk beli bayar apa aja, kelihatan, oh beli tape. Nah itu bisa ke-trace. Kalau nggak boleh ke-trace lagi, coba lihat di buku-bukunya di dalam semuanya. Ada nggak tape yang warna kuning, mungkin dia bikin untuk skripsi, untuk apa semuanya. Kalau ada, wah berarti memang punya dia. Tapi kalau nggak ada, ada yang bawa ke dalam. Siapa yang bawa ke dalam? Yang katanya blind spot tadi, tapi belum diungkapkan. Karena apa? Kita dari polisi baru dapat katanya, bukan datanya. Pak Arianto, Pak Ito ingin komentar sebagai para purnawirawan? Pak Ito dulu boleh? Saya mungkin ada satu ya, mungkin yang pengalaman saya dulu. Kalau untuk itu HP Pak, biasanya kan ada outgoing dengan ingoing ya Pak ya. Ya incoming dengan outgoing Pak. Nah itu kan kalau kita telusuri dari diperkirakan waktu kematian yang bersangkutan, tentunya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, biasanya teman-teman tuh mengecek misalnya kalau untuk kasus-kasus terorisme itu kita melacaknya dari situ, siapa orang ini di profiling gitu. Nah itu tentunya mungkin juga mudah-mudahan sudah dilakukan Pak. Kemudian yang kedua tadi mungkin yang saya sependapat memang bahwa kita masih belum lengkap. Karena yang muncul di media ini kan adalah CCTV ini. Kita belum tahu karena polisi kan memang tidak pernah merilis ya. Ini biasanya dapat dari nggak tahu bocoran dari mana gitu ya. Saya kira mungkin ini pun juga memerlukan satu menunggu daripada hasil yang disampaikan polisi secara utuh. Tadi saya sampaikan kasus otopsi Pak. Saya ingat kasus Vina. Kasus Vina pertama itu katanya sudah diotopsi di Rumah Sakit Gunung Jati kan. Karena tidak percaya diekshumasi. Akhirnya ditemukanlah satu kejahatan yang sampai tuntas sampai PK kemarin kan. Kemudian 2 kasus sekarang di Lombok. Lombok itu kan katanya tenggelam. Brigadir Nur Hadi Pak. Ya, Nur Hadi. Kemudian istrinya tidak terima minta diekshumasi, akhirnya ditemukan bahwa terjadi kasus pembunuhan. Tadi disampaikan bahwa ada satu kasus pembunuhan yang dikemas seolah-olah kecelakaan. Kemudian ada juga kasus mungkin kalau yang di sini ya kita tadi nyampaikan waktu kematian yang Pak Arianto mengatakan penyebab itu adalah menjadi kunci utama. Apakah orang tersebut dengan analisa torak ya mungkin ya setahu saya dia pada saat itu meninggal karena ditutup hidungnya atau enggak gitu kan. Atau tidak ada tanda-tanda torak seperti orang tenggelam. Berarti orang itu sudah mati baru udah meninggal kemudian baru dililit oleh Al-Akban ya. Saya kira ini yang harus betul-betul didalami. Sehingga kalau di dalam ilmu kepolisian pengalaman saya dengan Pak Arianto, setiap menemukan jenazah yang janggal itu wajib harus diotopsi lengkap. Tidak ada lagi istilah ekshumasi. Kalau ekshumasi itu berarti ada kelemahan pada saat otopsi awal. Bisa otopsi awal yang kurang atau hanya tadi visum luar. Jadi dianggap ini sebagai satu kecelakaan, dianggap sebagai bunuh diri ya. Nah ini sangat penting menentukan nanti ke depan. Kalau yang area daru Pak, ini bagian yang mana Pak? Apakah bagian hanya visum luar saja atau memang sudah ada otopsinya meskipun mungkin durasinya singkat? Kalau saya mendengar beberapa teman-teman di Polda mengatakan ekshumasi masih dipertimbangkan. Ekshumasi masih dipertimbangkan. Berarti ada satu pemeriksaan awal yang mungkin dianggap sebagai visum luar karena hanya tidak ditemukan kekerasan. Visum luar itu hanya menentukan tidak ditemukan kekerasan di sana ya. Tapi kalau otopsi pasti dilihat di dalam.
Ya, pasti bagian itu namanya otopsi. Kita bisa lihat di Google atau di ChatGPT ya, bedanya visum luar dengan visum dalam. Visum dalam itulah yang dinamakan otopsi gitu kan. Jadi saya dengan Pak Arianto tadi mungkin perlu juga, kita juga apalagi beliau kan penasihat ahli Kapolri ya, bisa mempunyai akses ya. Jadi Bapak meyakini ada bagian yang miss dalam proses tersebut? Ya, ada satu lagi. Kenapa harus olah TKP dilakukan berulang-ulang? 2 kali Pak? 2 atau 3 kali sih? Ya, 2-3 kali. Kan berarti ada satu olah TKP yang tidak sempurna. Sementara untuk mengungkap kasus itu adalah sangat ditentukan dari olah TKP awal. Ya, kita tahu. Kemudian yang ketiga, memang perlu dilakukan rekonstruksi ya, terutama bagaimana korban itu meninggal. Dari posisi tangan, dari posisi... Nah ini tentunya ahli kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik lah yang sangat bisa menentukan apakah orang ini memang meninggal sebelum dilakban ataukah orang itu dilakban baru meninggal gitu kan. Jadi harus dikaitkan semuanya ini. Itu untuk pendapat saya. Tapi tadi saya sependapat dengan beliau, masih terlalu dini kita mengevaluasi masalah CCTV. Tapi satu hal yang menarik, tadi masalah lampu. Kalau di Eropa, di negara mana, kita semuanya sudah pakai otomatis ya lampunya. Tadi pada saat orang itu membawa sapu, pertanyaan saya dari aktivitas gerak-gerik orang, kok dia bawa sapu nggak ngapa-ngapain, nyapu enggak, cuman ini doang kan. Nah, kemudian yang kedua, pada saat menemukan jenazah, perilaku juga. Orang yang sudah terbiasa melihat sesuatu yang meninggal, ya seperti tidak masuk tadi, dia tidak ada sesuatu yang membuat, ya mungkin ini analisa saya dari perilaku ya, dari perilaku itu juga perlu didalam. Karena posisi tertutup selimut biru Bapak? Ya kan tadi apakah orang itu bisa menutup selimut biru pada saat kepalanya kan itu juga harus dilakukan rekonstruksi berdasarkan logika ya, logika dan analisa itu mungkin. Masa ngelihat orang meninggal gitu dengan kondisi lakban bisa biasa aja mukanya. Sambil kami tampilkan coba, sambil kami tampilkan. Pas lagi dia ada megang handphone. Gak ada ekspresi sama sekali, gak ada shock-shocknya. Pada saat dia masuk, ini kan sebentar lagi pintu akan dibuka. Lihat tuh. Sambil berdiri boleh Mbak Zoya? Enggak apa-apa sini. Oh enggak, sambil duduk, silakan. Lihat tuh. Gak ada ini shocknya sama sekali. Lihat dia keluar. Oke. Reaksi yang ini Mbak, reaksi ini ketika masuk sama. bukankah? Lihat. Reaksinya tuh kayak, oh oke, kita rekam ya. Ini kayak ada SOP-nya enggak sih? Ya saya tidak mau berasumsi. Saya cuma, kita tuh minimal mungkin tidak seperti korban kekerasan, ada tonic immobility dan sebagainya. Tapi kan secara perilaku, tuh oke, kita rekam ya, do something. Kita disclaimer, kita tidak menuduh, kita tidak tahu psikologi orang ya Mbak ya. Nggak tahu. Tapi kalau pengamatan awam versi Mbak Zoya. Cuma dari begitu pertama kali melihat itu yang paling genting menurut saya gitu ya. Begitu pertama kali melihat tidak ada ekspresi kaget sama sekali. Coba kalau misalnya kita ya masuk ke dalam ruangan yang asing apalagi gitu ya. Kan we don't know what to expect. Begitu kita masuk ke dalam ruangan itu ada orang di lakban kuning. Apa sih ekspresinya, kan paling shock dulu atau apa. Enggak ada reaksi itu. Itu menurut saya agak janggal. Gitu. Dan kalau benar-benar misalnya juga dari tadi visum luar ya Pak ya. Nah visum luar banyak sekali informasi yang kalau misalnya tanya Mbak ini ada asphyxiation, ada ini. Asphyxiation itu cukup kompleks loh, dan orang-orang yang asphyxiation itu sangat-sangat sangat-sangat detail. Sangat detail terhadap lakban gitu ya, sangat detail terhadap pattern, sangat detail terhadap ini. Jadi kalau misalnya mau dilihat jejak digitalnya, belanjaannya juga bisa kelihatan kan. Kalau memang dia asphyxiation, apakah dia nggak pernah belanja selain lakban? Jadi kita juga bisa lihat, misalnya kita bisa teliti, oh dia pernah belanja tali, dia pernah belanja apa, karena yang paling menentukan bahwa ini adalah asphyxiation yang kebablasan atau misalnya bunuh diri atau pembunuhan adalah itu. Mana alat-alatnya, belanjaannya dia ada apa enggak, apalagi udah sampai level lakban, enggak mungkin. Jadi bukan resiko pertama kali dicoba, bukan ya Mbak, harusnya sudah ada jejak itu di masa lalu. Iya. Kita akan libatkan mahasiswa Bapak Ibu, kita harus jeda. Saya tambah sedikit. Tambahan yang boleh Pak, kita simpan dulu Pak, sebentar lagi hanya di catatan Demokrasi pemirsa, tetaplah bersama kami.